Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kaifa halukunna ya akhwat? Bagaimana kabar antunna di rumah? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap jaga protokol nggih ketika kalian di rumah maupun di luar rumah. Oke, selalu gunakan masker dan cuci tangan sebelum masuk ke rumah. Hari ini kita akan belajar salihah, belajar tematik ya. Di sini jadi ada banyak yang dicakup salihah. Kemudian kalian siapkan dulu buku tematik kalian, buku tulis dan perlengkapan tulisnya ya. Dan jangan lupa sebelum belajar kalian berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kalian dapat bermanfaat. Jadi kita hari ini akan belajar beberapa mata pelajaran atau beberapa materi yang masuk ke dalam tematik. Jadi hari ini tuh kita sudah sampai di subtema 2, masih di tema 6 ya. Nah, untuk pelajaran pertama kita akan membahas tentang bahasa Indonesia, yaitu seperti kemarin tentang puisi. Nah, yang kedua yaitu materi IPS. Nah, di sini nanti kita akan belajar tentang, coba dibuka bukunya ya, yaitu tentang manfaat makhluk hidup ya. Nanti kita akan bahas. Nah, dan yang terakhir kita akan bahas tentang PKN, yaitu materi tentang keberagaman di lingkungan rumah. Nah, jadi ada 3 materi. Yang pertama puisi, yang kedua manfaat makhluk hidup, dan juga keberagamannya. Yang pertama kita akan masuk ke materi puisi, yaitu bahasa Indonesia. Nah, di sini ada satu puisi yang belum lengkap. Nah, masih ada yang kosong-kosong seperti ini yang akan kita lengkapi bersama ya. Nah, coba kalian buka bukunya halaman 24. Nah, di sana ada satu puisi yang seperti kalian lihat di video ini masih kosong. Nah, kita akan melengkapinya supaya kita dapat membaca bersama. Jadi puisi yang lengkap ya, puisi ini. Nah, di sini ada kata-katanya yang akan kita isi ya, untuk melengkapi puisi yang sekarang kita bahas. Jadi di buku kalian nggak ada ya salihah. Jadi kalau kalian mau tambah, silakan di bawah puisi itu kalian tambahkan ya ini kata-kata ini. Silakan kalian tambahkan. Nanti kalian isi juga puisi isi juga ya puisinya yang belum lengkap. Nah, kita mulai dari. Nah, sebelum lanjut nih, saya mau tanya, kira-kira puisi ini terdiri dari berapa bait sih? Coba dilihat dulu, dihitung. Kira-kira dia terdiri dari berapa bait? Ingat ya, bait dan baris itu berbeda ya salihah. Kalau baris itu ini salihah, yang paling atas nih, ini namanya satu baris. Nah, kira-kira ini ada berapa bait? Ya, ada 2 bait. Nah, kelihatan ya. Bait pertama ada 4 baris. Nah, bait kedua juga ada 4 baris. Nah, jadi ada 2 bait. Nah, di bait pertama kita akan mulai ya. Ya, yang untuk baris pertama itu tak pernah kulihat lingkunganku titik. Kira-kira apa ya salihah? Coba kalian cari kata di bawah ini, kira-kira kata apa sih yang tepat untuk melengkapi titik-titik di sini? Apakah sapu lidi, kotor, indah, atau berserakan? Coba apa? Ya, jawabannya adalah kotor. Nah ya, jadi untuk yang baris pertama dalam bait pertama, tak pernah kulihat lingkunganku kotor. Ya. Lanjut, baris kedua, tak pernah kulihat sampah daun titik. Kira-kira tadi udah ada bocoran sedikit ya. Ya, ada. Jawabannya berserakan. Nah, kita lanjut. Tempat sampah selalu tertata dengan titik. Apakah indah atau rapi? Jawabannya adalah rapi. Oke, selanjutnya, lingkunganku selalu titik dipandang. Nah, kira-kira apakah itu? Nah, jawabannya apakah banjir, indah, atau menyapu? Nah, kita lihat. Lingkunganku selalu dipandang. Kira-kira yang tepat adalah kata indah ya. Indah dipandang. Nah, setiap pagi kulihat membawa
Kira-kira apa yang Apa dibawa? yang dibawa? Bawa banjir kah? Atau bawa sapu lidi? Jawabannya ya, sapu lidi. Nah, titik-titik di setiap tepi jalan. Kira-kira banjir atau menyapu nih di tepi jalan? Cocok nggak kalau banjir Misal nih, tepi jalan? banjir di setiap tepi jalan, cocok nggak? Atau Menyapu di setiap tepi jalan. Nah, jawabannya yang paling tepat itu kira-kira menyapu ya. kita lihat, nah benar ya, menyapu. Dan yang terakhir, Berarti langsung banjir. Nah, kita coba baca sama-sama puisinya ya. Sekarang ini jadi puisi yang lengkap. Sudah semua titik-titiknya sudah diisi. Nah, kita baca sama-sama ya. Tak pernah kulihat lingkunganku kotor. Tak pernah kulihat sampah daun berserakan. Tempat sampah selalu tertata dengan rapi. Lingkunganku selalu indah dipandang. Setiap pagi kulihat membawa sapu lidi, menyapu di setiap tepi jalan. Lingkunganku bebas dari bahaya banjir. Terima kasihku untukmu, pahlawan kebersihan. Masya Allah. Siapa nih yang sudah ikutan membaca seperti Bu Guru Nadia? Jangan lupa ya, diikuti baca seperti itu ya. Nah, kita sudah belajar mengisi kata-kata yang kosong di puisi. Sekarang kita belajar bagaimana sih cara membuat puisi. Jadi Antuna sekalian bisa buat puisi sendiri ternyata. Bisa puisi untuk guru, bisa puisi untuk orang tua juga ya. Pokoknya banyak, bisa kalian ambil tema apapun sesuka kalian. Nah, Tapi ada caranya nih Salihah ya. Kita bahas nih caranya. Yang pertama, ketika kalian membuat puisi, siapkan alat tulis. Itu sangat perlu ya, karena kalau kalian buat puisi cuman lewat pikiran aja, ntar lama-lama lupa, akhirnya nggak jadi puisi kalian. Lebih baik siapkan alat tulis. Kalau ada ide langsung kalian tulis ya. Itu fungsinya. Nah, yang kedua, tentukan tema dan judul puisi. Seperti tadi, misal kalau kalian ingin angkat tema tentang guru kah, tentang orang tua, dan lain sebagainya, atau tentang cita-cita kalian. Jadi, sebelum kalian membuat puisi, kalian harus tentukan dulu. Jadi, biar terarah puisi yang kalian buat, seperti itu. Yang ketiga, perhatikan pilihan kata yang digunakan dalam puisi. Nah, maksudnya misalnya puisinya tentang ibu. Nah, tentunya pilihan katanya biasanya kan kalau tentang ibu itu lembut, ada yang sedih atau yang Cocok dengan judul ya katanya. Harus sesuai dengan tema yang kalian angkat. Misalnya kalau tentang ibu, jangan nanti bahasnya ngelantur, maksudnya ngarahnya ke kakak. Nah, kalian harus fokus, jadi pilih kata yang memang mewakili perasaan kalian untuk kalian sampaikan kepada ibu kalian, seperti itu ya. Nah, yang D itu ada tuliskan puisi sesuai dengan imajinasi dan pikiranmu. Nah, sama ya, barusan kita bahas. Jadi, tulis puisi itu sesuai pikiran kalian, imajinasi dan apa yang kalian mau sampaikan dari judul yang kalian bawa untuk membuat puisinya ya. Seperti di awal video kita sudah sebutkan kalau puisi itu isi curahan hati. Iya, curahan hati. Jadi kalian bisa curahkan isi hati kalian dengan kata-kata yang sopan, yang bagus dan yang baik ya. Seperti itu. Terakhir, bacalah puisi buatanmu berulang-ulang, tujuannya agar kamu dapat mengetahui jika ada kata-kata yang kurang sesuai dengan isi puisi, sehingga bisa diperbaiki. Afwannya ada kesalahan di sini. Nah, jadi kalian harus baca setelah puisi kalian jadi, sebelum kalian kasih lihat ke umi kalian atau ke orang tua kalian ataupun ke guru kalian harus baca dulu, nyambung nggak kira-kira kata-kata yang kalian gunakan. Misal kalau nggak nyambung, bisa kalian hapus, bisa kalian tambah, seperti itu ya. Nah, itu dia langkah-langkah dalam membuat puisi ya. Semoga bisa kalian coba di rumah. Silakan dicoba ya, walaupun misal nggak ada tugas membuat puisi nih di video ini, silakan kalian buat sendiri. Kalau mau dikirim ke gurunya juga boleh ya, Salihah, nggak masalah. Atau sebagai hadiah ya buat uminya, kakaknya.
bapaknya, sahabatnya. nah seperti itu. Nah sekarang kita masuk ke materi IPS ya, tentang manfaat makhluk hidup di sekitar kita. Nah, misal nih kalian mau buat puisi tentang lingkungan. Nah, bisa nih kalian buat apa sih manfaat lingkungan untuk kita. Seperti tadi kan, itu tentang kebersihan lingkungan. Nah, kita harus tahu apa sih manfaatnya makhluk hidup yang ada di sekitar kita atau di lingkungan kita ini, Salihah. Nah, jadi Salihah, makhluk hidup itu terdiri dari tumbuhan, hewan, dan kita juga ya manusia. Jadi tumbuhan dan hewan ini sebagai sumber daya hayati yang memiliki manfaat yang sangat banyak ya bagi kehidupan manusia. Nah, adapun manfaatnya nih sekarang kita sebutkan. Yang pertama itu sebagai sumber pangan ya, yaitu hewan merupakan sumber makanan bagi manusia. Antara lain apa aja yuk? Ada sapi, ayam, udang, dan ikan. Nah, kalau tumbuhan itu apa aja Salihah yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan pangan? Ada sayuran, buah-buahan, dan palawija. Nah, palawija itu seperti padi, kedelai, jagung, dan lainnya Salihah ya. Nah, jadi kalau disebutkan pangan itu berarti berkaitan dengan makanan. Nah, jadi hewan dan tumbuhan itu kita manfaatkan sebagai sumber makanan kita. Nah, tumbuhan selain bermanfaat sebagai sumber makanan bagi manusia, dia juga bisa untuk hewan. Kan ada hewan yang memakan tumbuhan. Seperti itu ya, Salihah. Jadi saling menguntungkan. Nah, tumbuhan dia bisa memanfaatkan kotoran hewan jadi pupuknya. Nah, kita bisa kasih pupuk ke tumbuhan kita supaya sehat seperti itu. Nah, yang kedua, bahan sandang atau pakaian. Nah, bahan pakaian yang digunakan manusia berasal dari serat tumbuhan dan hewan. Nah, ada yang tahu nggak pakaian yang kita gunakan itu dari mana kayak gitu? Nah, contohnya itu ada serat, yaitu menghasilkan kapas, itulah yang menjadi pakaian kita. Sedangkan contoh hewan yang dimanfaatkan seratnya adalah ulat, sutra, dan domba. Bulu-bulunya ini diolah menjadi benang yang kemudian dipintal dan ditenun menjadi kain. Seperti itu ya. Nah, kalau tadi pangan itu berarti makanan, sandang itu berarti pakaian. Biasanya sering disebut sandang pangan, papan, seperti itu ya. Nah, yang ketiga ada peralatan rumah tangga. Nah, jadi di sini banyak perabotan rumah tangga yang terbuat dari tumbuhan ya. Nah, di sini contohnya itu ada kayu. Nah, kayunya itu dari mana aja Salihah? Dari pohon jati, ada dari cendana, ada dari mahoni, dan ada dari timus ya. Nah, ini dimanfaatkan untuk membuat perabotan rumah tangga seperti meja, kursi, lemari, dan banyak lagi ya. Nah, itu dia manfaat makhluk hidup yang ada di sekitar kita atau di lingkungan kita. Nah, peralatan rumah tangga ini biasanya disebut dengan papan ya. Jadi dia saling berkaitan Salihah. Ada sandang, papan, dan juga pangan. Nah, jadi misalnya kita sudah terpenuhi pakaian kita, tetapi pangan kita tidak terpenuhi, maka kita akan kekurangan salah satu dari ketiga yang kebutuhan kita sehari-hari ini. Nah, jadi ketiga kebutuhan ini sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Inilah manfaat dari makhluk hidup di sekitar kita. Nah, karena kita sudah tahu manfaatnya, kita harus bisa mensyukurinya juga. Nikmat Tuhan ternyata banyak. Nah, selain mensyukuri, kita harus merawatnya juga ya. Iya, Salihah. Nah, nggak boleh buang sampah sembarangan seperti itu ya. Jangan mubazir ya Salihah. Misal kalau pakai sabun cuci tangan, pakai banyak-banyak, itu mubazir namanya ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk. Oke, Afwan, masih ada yang terakhir yaitu produk kesehatan. Jadi di tumbuhan dan hewan ini juga bisa digunakan untuk produk obat-obatan. Ya, apa ya contohnya? Ada biasa terkenal rimpang sebutannya ya. Nah, itu seperti kunyit, jahe, temulawak, kumis kucing, dan sebagainya. Itu dimanfaatkan jadi obat-obatan tradisional. Nah,
Nah, kalau yang hewan seperti apa? Nah, di sini ada kelinci dan cacing. Nah, cacing ini biasanya diolah jadi obat untuk tipes. Tipes. Nah, ada ekstraknya ya. Jadi itu manfaat selain untuk sandang, pangan, papan, ternyata bisa jadi untuk produk kesehatan atau obat-obatan ya. Ya, Masya Allah ya, banyak sekali Salihah. Jangan lupa bersyukur ya Salihah. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang PKN, tentang keberagaman di lingkungan rumah. Nah, tadi tuh keberagaman itu bisa termasuk ragamnya hewan dan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Nah, bagaimana sih kita menjaga keberagaman yang ada di lingkungan kita ini? Ternyata pada manusia juga ada keberagaman ya Salihah. Jadi manusia itu memiliki lingkungan kecil dalam masyarakat, yaitu disebut keluarga. Nah, di dalam sebuah keluarga juga terdapat keberagaman. Ada perbedaan suku, cita-cita, kegemaran, dan sifat. Nah, tapi Salihah, perbedaan ini tidak membuat sebuah keluarga itu terpecah belah. Nah, jadi adapun contoh-contoh nih yang bisa kalian terapkan dalam keberagaman di lingkungan rumah kalian, yaitu yang pertama ada bekerja bakti membersihkan lingkungan sekitar. Nah, jadi untuk kebersihan lingkungan itu jadi tanggung jawab semua orang, semua yang ada di dalam keluarga itu. Semua anggota ya. Nggak boleh karena dia ibu harus nyuruh anaknya aja. Jadi tidak boleh seperti itu. Jadi kerjasama tim dalam rumah itu dibutuhkan Salihah. Yang kedua, melaksanakan piket kelas bersama-sama. Nah, itulah gunanya membuat jadwal piket Salihah. Jadi tidak satu orang yang bekerja. Nah, jadi dibutuhkan kerjasama tim agar hasilnya juga maksimal, kelasnya menjadi bersih. Itu ya Salihah. Nah, yang ketiga ada bekerja sama dalam menyelesaikan tugas kelompok. Nah, misal nih kalau dikasih tugas untuk tugas kelompok, biasanya kalau kita lagi tatap muka itu biasanya ada tugas kelompok. Nah, jadi semua tim harus mengerjakannya, kecuali dikasih tugas mandiri, tugas sendiri-sendiri itu baru harus sendiri ngerjain ya, bukan berkelompok. Apalagi kalian berkelompok secara sengaja ya. Gitu Salihah. Jadi ketika ada tugas kelompok jangan berpikir saya mau ngerjain sendiri dah, saya kan bisa kayak gitu. Tidak seperti itu ya Salihah. Jadi di dalam lingkungan itu kita juga saling membutuhkan satu sama lain. Nah, jadi di tugas kelompok itu juga kita harus menumbuhkan rasa kebersamaan, menerima pendapat teman-temannya untuk mengeluarkan pendapatnya ya Salihah. Nah, yang keempat itu ada menjenguk teman yang sedang sakit. Nah, ini ya kebersamaan dalam keluarga kelas gitu ya. Ketika temannya sakit, dijenguk, kita jenguk ya, rame-rame jenguk bareng teman-teman. Nah, kita juga dapat pahala ya dari menjenguk orang yang sakit seperti itu. Silaturahmi kita tetap terjaga. Tapi untuk masa-masa sekarang, masa Covid, ditunda dulu. Bisa melalui WA ditanyakan bagaimana kabar temannya, seperti video itu ya. Seperti itu. Dan jangan lupa tetap saling mendoakan satu sama lain. Nah, yang kelima masih berkaitan dengan yang keempat, yaitu menolong teman yang tertimpa musibah. Jadi tolong menolong tuh kita dianjurkan ya. Nah, yang keenam ada melakukan diskusi kelompok secara musyawarah dan mufakat. Nih ya, kalau diskusi kelompok artinya semua orang atau semua anggota bertanggung jawab ikut dalam melakukan diskusi hingga mencapai kata mufakat atau deal ya, atau jadi gitu loh. Nah, jadi ini adalah manfaat dari atau sikap positif yang didapatkan dari keberagaman. Jadi itu dia ada 6. Selain itu, misal nih sikap positif dari keberagaman itu, misal beda-beda sukunya, beda-beda daerah asalnya, pakaian adatnya beda. Nah, dari perbedaan itu bisa jadi keunikan masing-masing yang bisa kita pelajari Salihah. Nah, kita dapat saling melengkapi kekurangan dan kelebihan masing-masing. Dan juga bertukar ide atau saling memberi saran. Misalnya teman yang satu lagi butuh lagi punya masalah,
Nah, kita bisa berikan saran atau solusi seperti itu. Itu dia manfaat dari keberagaman. Coba Antuna bayangkan kalau Antuna sendirian. Nah, tidak ada teman untuk bekerja sama. Jadi Diskusi seperti itu. agak sulit ya. Jadi banyak sekali manfaat dari keberagaman ini, Salihah. Nah, karena materi kita sudah habis, Sekarang kita ke evaluasi seperti biasa. Jadi Salihah, silahkan buka buku paket tematiknya halaman 33 sampai 36. Sekarang kalian simak ya. Yang kalian kerjakan itu tidak semua nomor. Yang pertama kalian kerjakan nomor 1, silahkan dilingkari. Nomor 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, dan yang terakhir 20. Ya, kalau ada yang nanya, Ustazah kenapa sih kok cuma nomor-nomor ini aja? Karena nomor yang lain itu tidak ada dalam materi hari ini, Salihah ya. Materi hari ini hanya bahasa Indonesia, IPS, dan PKN. nah Kak, tapi kalau kalian mau, bisa juga kalian kerjakan untuk jadi bahan pelajaran kalian. Bahan murojaah ya. Karena kan IPA sudah kita pelajari pada video sebelumnya. Nah, sudah kita berikan latihan juga. Jadi kalau kalian mau mengerjakan lagi untuk nambah wawasan kalian, untuk menambah pengetahuan, silakan dikerjakan, Salihah ya, tidak masalah. Nilainya tetap sama seperti nilai yang didapat dari soal-soal ini. Nah, cukup sekian materi kita di video pembelajaran kali ini. Jangan lupa, seperti selalu kita ingatkan untuk tetap jaga protokol kesehatan. Jangan lupa baca doa agar terhindar dari musibah ya, atau penyakit berbahaya. Dan jangan lupa untuk murojaah, Salihah ya, di rumah. Nah, tahfiz dan juga hadisnya dilancarkan, Salihah. Jangan lupa juga disetorkan. Kalau masih ada yang belum mengumpulkan tugas, jangan lupa hubungi ustadznya, tanya tugas apa yang belum selesai. Seperti itu ya. Nah, kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.